Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa badala bidin wa dahra dahrin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقلبه وثوابه سبحانه وتعالى. Setelah mendengarkan kisah dari kejadian Imam Husain dan kisah tersebut telah berlalu menjadi sejarah yang kita jadikan bahan renungan, dan itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka falnattaqillaha fi hadzal amr. Hendaknya kita menjaga diri kita dari masalah ini. Artinya nggak usah terlalu kita masuk ke dalamnya. Ini fulan, ini nggak usah. Yang penting kita tahu kejadian tersebut, kejadian itu adalah hal yang tidak menyenangkan dalam hatinya umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi intinya itu hanya sekedar sejarah yang untuk kita jadikan bahan renungan. Kita tidak terlalu masuk ke dalam hal tersebut. Hendaknya kita jujur atas keimanan kita, yang kita juga termasuk du'afaul iman, orang-orang yang lemah dalam keimanan. Selalu mengedepankan tafwid, pasrah dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan ketentuan Allah, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentuan di antara hamba-hambanya atas apapun yang telah berselisih pendapat daripada mereka. Apapun perselisihannya, apa yang ditentukan oleh Allah adalah hal yang paling tepat. Karena andai Allah ingin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, Allah bisa. Kalau Allah mau, Allah bisa. Tapi iradatullah, keinginan Allah, kehendak Allah menentukan bahwa Imam Husain terbunuh di saat itu, dan Allah lebih mengetahui akan hal tersebut dan lebih bijaksana dalam memutuskannya. Nah, karena Allah melakukan itu dengan pengetahuan dan kebijaksanaannya, maka di dalamnya banyak hikmah yang bagi kita sebagai orang-orang yang datang baru mengambil daripada hikmah-hikmah yang ada di dalam kejadian tersebut. Karena itu mudah-mudahan Allah merahmati Imam Husain bin Ali dan menjadikannya termasuk orang-orang yang mati syahid yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid pula bersama beliau, yang mencegah dari membentengi kebenaran atas apa yang mereka yakini. Dan mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang mati syahid dari umat Islam, baik dari masa lampau atau yang sekarang terjadi sampai hari kiamat kelak. Karena kelompok-kelompok orang yang mati syahid lan tatawaqaf abadan, selama-lamanya tidak akan terhenti. Jadi bukan yang mati syahid itu yang dulu-dulu tok, yang akan datang enggak. Tetap akan datang sampai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman melawan Dajjal. Dalam kelompoknya Imam Mahdi, wa hatta yanzila Isa bin Maryam alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam turun. Yang berada di kelompoknya Nabi Isa alaihissalam, yang berada di kelompoknya Imam Al-Mahdi, mereka lah orang-orang yang ketika meninggal mati dalam keadaan syahid. Sampai detik itu, ketika semuanya sudah habis, tidak ada di dunia ini yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan kiamat terjadi, baru orang yang mati syahid gak bisa bertambah lagi. Kenapa? Sudah selesai. Kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan akhirat yang daru jazain la amala fiha. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu adalah kelompok, itu adalah umat yang telah berlalu, yang sudah terjadi.
Maka bagi mereka umat yang telah terjadi, apa yang mereka lakukan mereka dapatkan hasilnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mereka lakukan kebaikan, ya mereka mendapatkan kebaikan. Mereka lakukan keburukan, mereka mendapatkan keburukan. Walakum makasabtum. Kita hanya mengambil ibrah dari mereka, bukan kita mengomentari mereka. Wih, opo gak kena ini apa enggak perlu. Cukup bagi kita mengetahui, sisanya kita lakukan apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan kebaikan, maka kebaikan untuk kita. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, ya keburukan akan kita dapatkan. Kalau yang kita ucapkan keburukan, ya keburukan kita dapatkan. Kalau yang kita ucapkan kebaikan, maka kebaikan yang kita dapatkan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kita tidak akan dituntut oleh Allah atas apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, mereka yang berbuat, masa kita yang dituntut oleh Allah? Iku yo opo? Orang-orang terdahulu kok maksiat. Dituntut seperti itu kita? Enggak mungkin. Kita dituntut apa yang kita lakukan. Atau apa yang kita biarkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau yang dulu-dulu nggak ada urusan. Ya, bahkan terkadang orang-orang yang mengikuti mereka, dalam kezaliman, dalam kejahatan, itu justru menuntut orang-orang yang terdahulu. Ya Rob, aku berbuat seperti itu karena orang-orang dulu. Ya, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena itu tilka kisatu istishhadil Husain akhadnaha min kutubi tarikh wa min riwayat allati tatma'innu ilaihi nafs. Cerita Imam Husain, terbunuhnya Imam Husain, menjadi mati syahidnya Imam Husain, itu saya ambil dari kitab-kitab sejarah dan dari riwayat-riwayat yang hati tenang dengan riwayat-riwayat itu. Artinya apa? Dari orang-orang yang terpercaya, dari kitab-kitab yang terpercaya, tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga gak ada satupun yang memaksa kami untuk meletakkan riwayat-riwayat yang sudah nampak jelas kebohongan dan kedustaannya secara teori, secara akal, dan secara agama. Nggak ada yang memaksa saya. Saya sampaikan, saya masukkan yang di sini adalah riwayat-riwayat dari kitab-kitab sejarah yang benar-benar terpercaya. Jadi yang beliau sebutkan dari sejarah Imam Husain kemarin terbunuhnya, itu semuanya tidak ada kedustaan sama sekali dari riwayatnya. Kalau dari hadis-hadis yang sahih, kalau dari sejarah ulama-ulamanya, orang-orang yang dapat dipercaya, dari guru ke guru sampai yang menceritakan pertama kali kejadian tersebut. Walaupun di situ ada perbedaan itu tidak mempengaruhi daripada inti ceritanya. Adapun perbedaan itu terjadi mungkin karena waktunya atau karena penempatan kepalanya dan yang lain sebagainya, itu yang jadi perbedaan banyak di situ. Alhasil inti seperti yang disebutkan Syammar bintil Jausan, Umar bin Sa'ad, itu semuanya sudah hal yang pasti. Ya, hal yang pasti. Wa qad nahanallahu ta'ala an ittiba'i ma laysa lana bihi ilm. Kenapa kok aku tidak mengambil dari yang kelihatan bohong di situ, atau aku tidak meletakkan sesuatu yang aku karang sendiri? Karena Allah telah melarang kita untuk mengatakan, untuk mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Fala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah ikuti apa yang tidak kamu ketahui. Jangan pernah sampaikan apa yang tidak kamu mengerti. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga pendengaran, mata penglihatan, al fuad hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak kita ketahui, ada orang yang mendengarkan, mengamalkan, padahal itu salah, hati-hati, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan menjadi saksi kita. Wa aujaba alaina, dan Allah mewajibkan kepada kita an nazinal umur bimizanil iman,
alladzi yahmilu ala husnidzan bil mu'minin wa husnidzanil insan bi nafsihi. Allah itu mewajibkan kepada kita untuk menimbang setiap perkara dengan timbangan iman yang di dalamnya membawa husnudzon, baik kepada orang-orang yang beriman ataupun kepada diri sendiri. Jadi semuanya yang beliau karang itu bangunannya dari keimanan yang membawa husnudzon. Selalu diiringi dengan husnudzon kepada orang-orang yang tertuduh atau yang semisalnya. Sebagaimana ketika tersebar hadisatul ifki, berita kebohongan bihaqi ummil mukminin at-tahira al-fadilah Aisyah radhiyallahu anha, yang disematkan, yang dinisbatkan kepada ibu daripada orang-orang yang beriman, seorang wanita yang suci, seorang wanita yang unggul, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, wa khadhan nas fiha baina musaddiqin wa mukadzib, dan orang-orang telah berlarut dalam kabar tentang beliau antara orang yang mempercayai kabar tersebut atau yang mendustakan kabar tersebut. Tapi di antara mereka ada dhanna ba'dul mu'minin wal mu'minat, ada beberapa orang yang beriman memiliki prasangka kepada diri mereka sendiri khairan, kebaikan, dengan menyatakan hadza ifkun qadim, hadza ifkun mubin, ini adalah kebohongan yang nyata. Ya, menyatakan Sayyidah Aisyah berzina, selingkuh dan lain sebagainya. Mereka berkaca pada dirinya sendiri. Saya aja yang posisinya seperti ini melakukan hal tersebut, apalagi Aisyah. Nggak mungkin Itu yang mereka katakan. Hadza ifkun, ini ifkun mubin. Ini adalah dusta yang sangat nyata. Nah, sehingga Allah memuji mereka di dalam ayat Al-Quran. Karena itu diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ya, masih kerabatnya Nabi SAW, mengatakan kepada istrinya Ummu Ayyub, ala taraina ma yugal, apa pendapatmu apa yang dikatakan orang-orang ini tentang Aisyah? Katanya istrinya Abu Ayyub, beliau mengatakan, lau kunta badala Safwan aku tatadzunnu bihurmati Rasulillah SAW su'an. Kalau misal kamu berada dalam posisinya Safwan itu yang menolong Sayyidah Aisyah saat itu. Nanti akan kita ceritakan bagaimana kejadian hadisatul ifki itu, agar kita tahu mana yang dimaksud dalam cerita ini. Kalau kamu dalam posisinya Safwan, apakah kamu akan mengira istrinya Rasulullah itu berbuat keji? Katanya Abu Ayyub, lah, nggak mungkin. Kalau aku dalam posisinya Safwan, aku nggak mungkin berbuat seperti itu. Ini Abu Ayyub merasa Safwan ini adalah orang yang baik, karena memang orangnya baik, tapi dia mengira lebih baik daripada dirinya. Kalau aku aja di posisinya Safwan, aku nggak akan berbuat seperti itu. Fagalat, istrinya Abu Ayyub mengatakan, lau kuntu ana badala Aisyah radhiyallahu anha, misalkan aku dalam posisinya Aisyah, makhintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun tidak akan berkhianat dengan Rasulullah. Aku nggak mungkin selingkuh kalau aku misalkan di posisinya Aisyah. Apalagi Aisyah, aku ini, ya, dia husnudzon, dia ini sudah baik kepada dirinya. Apalagi kepada Sayyidah Aisyah lebih husnudzon. Kalau aku di posisinya Aisyah, ya nggak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Itu yang dikatakan oleh istrinya Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat
laula id sami'tumuhu dhannal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun qadim ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idza lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahumul kadzibun wa laula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati wa lamassakum fima afattum min fihi adzabun azim. Allah turunkan ayat, andai apabila tidak ketika mereka mendengarkan ketika kalian mendengarkan prasangka orang-orang yang beriman tentang diri mereka baik sehingga mereka mengatakan ini adalah kebohongan yang nyata, kalau mereka tidak mendatangkan 4 orang syahid yang menyaksikan perbuatan tersebut, maka mereka dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang pendusta. Jadi yang memberikan kabar bahwa Sayyidah Aisyah ini selingkuh, kalau mereka tidak menyatakan adanya orang yang menyaksikan, mereka adalah orang-orang dusta. Walau la fadlullahi wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kalian dan rahmatnya di dunia dan akhirat, maka kalian akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kalian lontarkan. Nah, karena itu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengatakan hadza ifkum mubin. Belum tahu kebenarannya, tapi mereka sudah menyaksikan bahwa itu adalah berita dusta. Itu adalah berita dusta, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dan apa yang ada setelahnya, bahkan sampai 10 ayat kalau nggak salah, itu menggambarkan bahwa wajib bagi orang yang beriman untuk menimbang apa yang sampai kepada orang yang beriman tentang kabar yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki tujuan dengan akal yang bersih. Ya, jadi kalau dapat kabar itu jangan langsung keputusan A, keputusan B, enggak, timbang dulu. Pakai logika dulu. Seperti ada kabar masuk kepada kita, kamu dituduh teroris. Jangan langsung, nggak dipikir dulu gimana cara kita mencari kabar tersebut, gimana kita tabayunnya, dipikir dulu. Nggak langsung, kurang ajar, aku diwara teroris. Apa bukti nih? Wow, ya nggak terbukti kamu nggak teroris, terbukti kamu teroris akhirnya. Pakai akal. Kalau sudah dapat kabar kepada kamu, jangan langsung diambil keputusan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kabar Aisyah selingkuh, wow, langsung bicarakan. Akhirnya ketika Allah buktikan bahwa Sayyidah Aisyah nggak selingkuh, apa yang mereka rasakan? Malu. Karena itu dapat kabar, jangan langsung dikeluarkan. Pikir dulu, pikir. Karena itu Allah mengancam orang-orang yang tidak mau melakukan, tidak memikirkan sebelum ketika mendapatkan kabar dan justru ikut masuk bersama mereka, mempercayai kabar yang belum benar-benar jelas, maka Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Allah akan rasakan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan dari berlarut dalam berita-berita yang belum ada kejelasannya itu dengan azab yang sangat pedih. Insyaallah akan kita lanjutkan sedikit daripada pembahasan Imam Husain di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Dan akan kita sampaikan nanti apa itu kejadian hadisatul ifki. Wallahu a'lam bissawab. Hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.